sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang Bapak akan bagikan dulu LKPD kepada kalian. Nah, setelah Bapak bagikan LKPD kepada kalian, kita ada satu lagi nih videonya. Video tentang upacara kita pada hari Senin. Ada hari pahlawan. Nah, di situ nanti kalian bisa buat teks eksposisinya. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Oke, nah, sekarang kan udah Bapak bagikan LKPD kan? Udah ada 2 pertanyaan di situ kan? Yang pertama, apa pertanyaan yang pertama? Coba dibacakan sekali. Nah, buatlah satu teks eksposisi berdasarkan video yang telah terdapat. Ini kan kita belum nonton ini. Nah, sebentar lagi Bapak akan tayangkan video teks eksposisi kepada kalian. Nanti kalian buat teks eksposisi itu berdasarkan video nanti. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua coba dibaca. Dan yang kedua apa? Berdasarkan? Oke. Rangkailah teks eksposisi berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Ngerti nggak kira-kira pertanyaannya dulu? Yang pertama kalian membuat sebuah teks eksposisi berdasarkan videonya. Dan yang kedua kalian buat teks eksposisi berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Ngerti? Oke, sekarang kita putar videonya.
Baiklah, sekarang kalian sudah menonton videonya, sudah menonton video pembelajarannya, atau video pembelajarannya boleh Bapak jelaskan dulu sekali lagi pada kalian supaya bisa cara membuat teks posisinya. Hah? Boleh. Boleh? Boleh. Kita tayangkan dalam bentuk edit kita ya. Kita jelaskan. Nah, coba dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian daripada teks eksposisi. Apa tadi pengertian teks eksposisi? Apa tadi pengertian teks eksposisinya? Teks yang mengungkapkan ide, pendapat, dan perasaan seseorang, di mana teks eksposisi ini kita ungkapkan ide-ide kita, opini-opini kita. Tetapi opini yang kita ungkapkan itu harus berdasarkan fakta, tidak boleh rekayasa, tidak boleh kita kita ungkapkan berdasarkan pikiran kita tanpa ada bukti. Harus ada bukti yang real di lapangan. Harus berdasarkan pendapat-pendapat yang lugas, pendapat-pendapat yang jelas. Oke, nah? Kemudian ada struktur teks eksposisi. Ada berapa struktur teks eksposisinya? Masih ingat? Ada nih? Tiga. Yang pertama ada tesis, argumen, dan penegasan. Oke, yang pertama ada tesis. Mari kita lihat tesisnya yang mana. Nih, tesis ataupun yang disebut dengan pernyataan umum. Apa itu tesis? Tesis atau pernyataan umum merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks itu. Oke, tesis yaitu berupa pernyataan umum merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran secara umum. Jadi di mana tesis ini kita membuat, ingat ya, halo anak-anak, coba diperhatikan dulu. Pada saat nanti kita membuat sebuah teks laporan hasil observasi, yang pertama kita buat dulu tesis. Yang mana tesis? Kita masih ada waktu setengah jam lagi ya. Tesis. Nah, pada tesis itu kita buat topik apa yang akan kita bicarakan. Ngerti kan? Kalau misalkan di video pembelajaran tadi, tentang apa tadi videonya? Tentang upacara hari pahlawan. Itu bisa menjadi sebuah tesis. Kemudian pada rangkaian argumen kita jelaskan apa saja kegiatan-kegiatan pada upacara hari pahlawan. Kemudian apa lagi kegiatan-kegiatannya? Ngerti kan? Ada upacara dibentuk oleh siapa-siapa saja, ya kan? Ada dibentuk oleh panitia upacara, ya kan begitu kan? Kemudian yang terakhir ada apa yang terakhir? Ada penegasan ulang. Kalian kan tadi sudah membuat tesis misalnya, ya kan? Sudah membuat tesisnya apa? Sudah memberikan gambaran secara umum. Itu kalian simpulkan lagi. Kalian buat ulasannya berupa kesimpulan ataupun manfaatnya. Nanti nggak kira-kira? Hah? Kayak ini udah pernah nggak semangat? Nanti kan? Ayo dulu semangat sekali lagi. Semangat belajar. Sekali lagi, kita tambah semangat lagi. Semangat belajar. Oke, berikan apresiasi pada kita semua. Oke, nah. Kita udah belajar tentang tesis, kita belajar tentang strukturnya, kemudian ini Bapak jelaskan secara ringkas saja ya. Ini. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nampak nggak kira-kira? Ini sebuah mind mapping ataupun gambar peta yang membuat sebuah gambar tentang peta kaidah kebahasaan teks eksposisi.
Nah, kita tahu bahwa semua materi, baik itu teks LHO dan teks yang lainnya, itu mempunyai kaidah kebahasaannya. Yang pertama yaitu kaidah kebahasaannya menggunakan kata-kata teknis. Nanti kita pada saat kita membuat teks posisi, kita harus ada kata-kata istilah. Nah, ya, misalnya observasi. Observasi itu kan pengamatan, istilahnya observasi. Kemudian menggunakan kata-kata argumentasi. Jadi harus ada bukti yang real, menggunakan kata-kata hubungan kausalitas, sebab akibat. Kemudian menggunakan kata-kata kerja mental. Di sini ada nanti penjelasannya. Menggunakan kata kerja mental, kemudian menggunakan kata tunjukkan, dan yang terakhir adalah menggunakan kata kerja persuasif. Oke. Kita lanjutkan. Ngerti nggak kira-kira? Ngerti ya? Nah, ini ciri teks posisi. Kita tahu bahwa teks posisi, kita tidak mengerti sebuah teks posisi tanpa kita tentukan, tanpa kita tahu bahwa ada ciri-cirinya. Nah, ciri yang pertama daripada teks posisi yaitu yang pertama gaya bahasa bersifat informatif. Di mana gaya bahasa yang dibicarakan di dalam teks posisi itu harus bersifat formal, harus bersifat baku, menggunakan bahasa yang baku, kata-kata yang baku, bukan bahasa yang pasaran seperti yang Pak bilang tadi, bukan bahasa sehari-hari kita. Nah, selanjutnya semua yang kita bicarakan, semua yang kita tulis itu harus berbasis fakta, berdasarkan real yang ada di lapangan. Tuh. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu menyampaikan teksnya harus jelas dan lugas. Bahasa kita tidak boleh berbelit-belit. Kita fokus pada sebuah permasalahan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bersifat netral dan objektif. Nah, kita di dalam teks posisi ini tidak boleh memihak, tidak boleh menyebelah pihak. Kita harus bersifat netral. Misalnya kita ada misalnya terjadi perkelahian dengan seorang, sehingga kita terjadi ada sentimen batin misalnya yang menjadi sebuah persoalan dia, sehingga kita dalam posisi itu memojokkan beliau. Tidak boleh, kita sifatnya netral. Itu ciri-cirinya. Nah, ngerti kan kira-kira kan? Oke. Kalau sudah mengerti, sekarang kalian buat teks posisi itu berdasarkan kerangka yang telah Bapak bagikan tadi dan LKPD ini. Silakan dikerjakan. Ingat ya, kita kerja sama ini. Jangan mentang-mentang kita kerja kelompok, kita hanya satu orang saja yang kerja. Jangan. Kan ada 3, tesis, ada penegasan ulang, ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Satu orang buat tesis, satu orang buat argumentasi, satu orang buat penegasan ulang, dan satu orang lagi buat presentasi nanti. Ya. Coba diperhatikan. Kalian boleh memilih ya, berdasarkan video tadi dan berdasarkan gambar ini. Boleh memilih salah satu. Satu aja. Silakan. Sudah mengerti kira-kira? Ya, boleh dibuat penerbangan kita lihat. Tadi buat terus ya. Bapak berikan waktu kepada kalian 10 menit. Setelah itu nanti kita presentasi. Satu orang buat tesis, satu orang buat argumentasi, dan satu orang buat kesimpulan. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama kelompok, kelas berapa, jangan lupa ditulis. Kita buat terus, semangat.
Minum dulu. Ini. Ya. Ya. Kan ada tiga kan, ada tesis, ada argumen, ada penegasan buat. Cuma buat di tesisnya. Nah di tesis itu buat topik kemudian jabarkan secara umum. Nah, kalian tentang apa? Tentang upacara atau tentang ini? Tentang muka. Buat tesisnya. Tesis, kemudian buat judulnya apa? Penerbangan hutan liar bersama. Kemudian apa akibat dampak itu adalah penerbangan hutan liar? Dampaknya. Nanti itu bisa dibuat nanti di dokumen ataupun bisa boleh juga. Misalnya penerbangan hutan liar itu dapat mengakibatkan bencana alam, banjir, dan sebagainya. Nanti Pak, ya pada penegasan ulang berupa manfaat, berupa kesimpulan, ataupun berupa saran. Kita seharusnya kita menjaga kelestarian alam misalnya. Patut kita sadari bahwa kita harus menjaga kelestarian alam untuk menjaga lingkungan kita sehat agar tidak terjadinya banjir, agar tidak terjadinya longsor dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kelompok yang lain kira-kira udah siap? Udah kerjakan terus. Boleh, tapi kalian buat tesis. Enggak, buat yang tesis dulu, satu tesis, yang kedua. Oh, oke. Boleh. Kelompok ini mereka ungkap terus kata-kata kalian, gagasan kalian, ungkapkan terus tentang upacara tadi. Upacara terletak di mana? Ungkapkan terus. Ya. Di mana? Kemudian panitia pembentukan upacaranya itu siapa saja. Ungkapkan terus gagasan. Bagaimana kelompok ini? Argumentasi gimana Pak? Argumentasi itu kita menjabarkan berdasarkan fakta-fakta. Misalnya, kalian tentang apa? Tentang upacara. Kan ini mudah itu. Upacara. Gimana untuk memperkuat sebuah upacara itu argumentasinya apa? Alasannya apa? Ada lapangan, ada apa lagi? Ada kekompakan, boleh juga kekompakan sehingga berbentuk sebuah upacara. Buat terus dalam argumentasi. Kemudian kan argumentasi itu tidak mesti pendapat-pendapat kita, tetapi bukti-bukti yang real. Misalnya siswa kelas 11 IPS 1 ataupun siswa kelas 11 menjadi penggerak bendera. Ada dua orang menjadi penggerak bendera, yang lainnya misalnya menjadi penagih suara. Buat terus. Waktu dalam ini lagi ya. Nah, kerjakan. Semangat. Kapan? Dalam masyarakat karena akan berdampak negatif, akan berdampak banjir. Pokoknya kalian rangkai kata-kata itu, gagasan kalian menjadi satu perangkat. Bagaimana kira-kira? Bisa kan? Hah? Bisa anak-anak? Bisa apa nggak bisa? Kita kan tadi udah belajar.
sedemikian rupa. Ingat, kata-katanya harus menggunakan bahasa baku, bukan bahasa pasaran. Jangan buat bahasa Aceh di sini, tak boleh. Ya, jangan buat bahasa dulu gue, tak boleh. Bahasa pasaran, bahasa baku, bahasa sesuai dengan di kamu sendiri. Udah yang ini kerjakan juga, jangan duduk aja. Buka sedikit apa yang mau kerjakan. Lakukan cara mendengarkan. Siapa yang udah siap kira-kira? Udah? Siapa yang udah siap? Sebelum kita presentasi. Apa? Pulangnya, buat aja. Pulang kali ini dan ini. Pulangnya, bulan mana Pak? Akan mengakibatkan banjir, bencana alam. Rangkai itu kata-katanya menjadi kata. Siapa yang udah siap? Hah? Siapa yang udah siap? Kelompok A mana tadi? Kelompok 1 ya? Mana tadi kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 4, berarti ini kelompok 3 ya? Kelompok 4. Ini kelompok 3. Udah? Siapa yang udah siap kira-kira? Sebelum Bapak tunjukkan. Coba di. Halo. Hai. Udah. Hampir Bapak sedikit lagi. Saya persilakan untuk kelompok 3. Baik, silakan kelompok 3 presentasi. Kalian berdiri di sini. Semuanya. Udah berdiri terus. Berdiri terus, berdiri. Caranya nanti kan. Kami dari kami. Yang tinggal.
sudah kita persilakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasi hasil kerja mereka. Sudah berdiri semua. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasi hasil kerja kami tentang tag eksposisi. Judulnya penebangan hutan liar. Oke, silakan. Kita sebagai masyarakat menyadari bahwa penebangan kayu tidak dibolehkan dalam masyarakat karena dapat mengakibatkan banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Penebangan liar dan pencurian kayu dari hutan-hutan di Indonesia akan dapat dieliminir. Manfaat tidak menebang kayu, hutan tidak menjadi gundul. Masih ada pohon yang menahan longsor dan tidak mudah banjir. Kesimpulan dari penebangan hutan liar adalah kita tidak boleh menebang kayu sembarangan karena dapat mengakibatkan bencana alam. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira untuk kelompok 3? Hah? Kalau tidak ada silakan duduk kembali. Berikan nilai aplaus untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu kelompok 1 dipresentasikan. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang kami ambil judul upacara memperingati Hari Pahlawan. Argumentasi, petugas upacara dilaksanakan oleh anggota pramuka. Pelaksanaan upacara dilakukan di lapangan. Upacara dilaksanakan dengan kekompakan dan kerja keras. Dilakukan oleh siswa dan siswi di sekolah. Kesimpulan, kita harus selalu mengenang jasa para pahlawan dengan cara memperingati Hari Pahlawan atau sering membaca sejarah-sejarah tentang pahlawan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Apa judulnya? Memperingati Hari Pahlawan. Memperingati Hari Pahlawan. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Oke, silakan. Silakan dari kelompok mana? Saya dari kelompok 3 ini bertanya. Tanggal berapa Hari Pahlawan? Oke, akan kami jawab dengan senang hati. Upacara memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 18 Oktober. Itu yang kedua. Tanggal 18 Oktober. Oke. Saya benar nggak jawabannya? Benar apa salah nanti kita lihat kembali ya. Kemarin ketinggalan nggak? Kemarin waktu upacara Hari Pahlawan itu tanggal berapa? Hah? November bukan Oktober. Oh, seperti itulah. Kawan-kawan adalah informasi. 18 November bulan 11. Oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan nilai atas untuk kelompok ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Dan selanjutnya silahkan kelompok 4 dulu. Kelompok 4 berdiri sini semua.
November. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang berjudul upacara memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan merupakan hari yang penting untuk bangsa Indonesia. Kami dari sekolah SMK Negeri Satu Kangse mengadakan upacara memperingati Hari Pahlawan. Pada hari memperingati Hari Pahlawan tersebut, kami menyanyikan lagu pahlawan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan. Kita sebagai penerus bangsa harus mengikuti dan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita. Kita harus selalu memperingati jasa-jasa dan pahlawan dalam upacara Hari Pahlawan ini. Itu saja presentasi dari kami. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Ya. Ya, silakan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Kalian sudah tahu bagaimana cara membuat teknik posisi itu secara benar. Kalian sudah mengerti bagaimana mengembangkan teknik posisi itu secara baik secara lisan maupun secara tulisan, ya kan? Kalian berdasarkan strukturnya, berdasarkan kaidah kebahasaan, Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita menyimpulkan dulu pembelajaran kita tentang teknik posisi. Bapak ingin tahu pada kalian apa yang maksud dengan teknik posisi? Tag yang mengungkapkan ide. Oke, betul sekali. Muhammad Hidayat, apa yang maksud dengan teknik posisi? Teknik posisi merupakan teknik yang mengungkapkan ide, pernyataan, dan pendapat seseorang. Teknik posisi yaitu teknik yang mengungkapkan perasaan, ide, pendapat seseorang kepada dalam sebuah teks. Jadi teknik posisi ini dia bersifat argumentatif. Kenapa dikatakan bersifat argumentatif? Karena bertujuannya untuk meyakinkan meyakinkan orang ramai. Nah, selain pengertiannya ternyata juga ada strukturnya. Strukturnya ada 3. Apa saja? Udah kalian buat tadi. Ada tesis, ada argumentasi, dan ada penjelasan ulang. Apa itu tesis? Tesis berupa apa itu tesis? Ayo. Kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks itu. Itu masih lihat buku. Kalau tesis itu berupa gambaran umum tentang sebuah topik. Kemudian ada argumentasi. Setelah tesis kan ada argumen kan? Di dalam argumen itu memuat fakta-fakta, memuat alasan-alasan, memuat penjabaran-penjabaran secara terperinci berdasarkan fakta yang real di dalam kehidupannya nyata. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan ataupun ada penegasan ulang. Nah, pada penegasan ulang itu disimpulkan kembali hal-hal yang dibicarakan di dalam tesis, hal-hal yang dibicarakan di dalam argumentasi itu disimpulkan kembali di dalam penegasan ulang. Nah, baik. Kemudian ini udah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ingin memberikan gambaran dulu tentang pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang hikayat. Adakah hikayat? Pernah dengar nggak hikayat? Nah, Bahkan kita pernah mendengar dari nenek-nenek kita. Kita pernah mendengar dari orang-orang yang telah terdahulu. Apa itu hikayat? Masih ingat? Cerita rakyat. Cerita rakyat dari yang disampaikan dari mulut ke mulut. Kalau dulu kan belum ada tulisan, di mana orang-orang belum mengenal tulisan, belum ada pulpen. Sehingga bagaimana mereka tahu bahwa itu sebuah cerita? Bagaimana mereka tahu sebuah cerita melalui hal yang disampaikan dari mulut ke mulut, disampaikan kepada nenek kita, disampaikan kepada kita, nenek kita disampaikan kepada ibu kita menyampaikan lagi kepada kita. Jadi secara turun
menulis itu menyampaikan dari mulut ke mulut itu dikatakan dengan hikayat. Hikayat itu singkatan daripada ataupun sering disebut dengan cerita rakyat. Nah, baiklah, ini yang Bapak sampaikan kepada kalian. Bapak akhiri, sebelumnya Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri, sebelum kita akhiri, Bapak silakan kepada kalian dulu untuk membaca doa. Dulu Pak Al-Fatihah saja ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari terlebih dahulu sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian kalian semua. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya Allah. Baiklah, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.